Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kita kembali berjumpa melalui video pembelajaran ini. Kami dari Yayasan Sion kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kasih karunia Tuhan dan penyertaan serta pelindungannya selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal ke-29 ayat yang ke-7. Mari kita buka bersama-sama Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya perpindahan. Baik itu perpindahan rumah maupun perpindahan tempat kerja. Dan setiap perpindahan selalu menuntut yang namanya penyesuaian. Syukur kepada Tuhan karena kita diberi kemampuan untuk beradaptasi. Akan tetapi di sisi lain, manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk tidak mau berubah. Manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk ada di posisi yang nyaman. Sedangkan sebuah perpindahan selalu menuntut yang namanya penyesuaian atau ketidakamanan. Sebagai contoh, coba Bapak Ibu bayangkan jika tiba-tiba lampu ini menjadi mati dan kondisi sangat gelap. Kemudian Anda terbangun dari tempat tidur Anda dan berjalan dalam gelap, menelusuri lorong hingga ke dapur. Dan kemudian Anda menemukan korek di samping kompor. Semua itu Anda kerjakan tanpa kesulitan berarti, karena Anda sudah sangat hafal letak-letak barang-barang yang ada di rumah Anda. Sebab Anda telah tinggal di rumah tersebut selama bertahun-tahun. Suatu saat, Anda berpindah ke rumah yang baru. Dan tiba-tiba lampu rumah itu mati. Di tengah kondisi gelap gulita, kemudian Anda keluar dari kamar. Pertanyaan saya, apakah akan mudah bagi Anda berjalan di tengah kegelapan di dalam rumah yang baru itu dan menemukan korek api? Saya yakin kebanyakan akan mengatakan lebih sulit. Kenapa? Karena kita belum terbiasa dengan kondisi dan letak ruang yang baru, sehingga kita akan sulit memprediksi apa yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya kita akan lebih menikmati zona nyaman kita dibandingkan kita harus berpindah pada kondisi yang baru yang mungkin kita belum kenali dan perlu penyesuaian ulang. Kondisi yang sama juga pernah dialami oleh bangsa Israel. Pada tahun 583 sebelum Masehi, bangsa Israel telah kalah berperang dari Babilonia. Mereka harus kehilangan rumah dan tanah pusakanya. Mereka dipaksa berpindah ke tempat yang baru, yaitu di pembuangan. Inilah perpindahan besar yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bukan sekedar perpindahan, tetapi juga sebuah kehilangan besar. Karena bagi bangsa Israel, tanah perjanjian adalah zona ternyaman dari Allah bagi hidup mereka. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika banyak nabi-nabi palsu pada zaman Yeremia ingin sekali, bahkan senang untuk mengumbar kata-kata dan nubuatan-nubuatan di mana mereka mengatakan bahwa kita semua akan kembali pada kondisi normal. Masa pembuangan ini hanya sebentar saja. Kita akan kembali ke tanah Israel, ke tanah perjanjian tersebut. Sayangnya, Allah bukanlah budak dari nabi-nabi tersebut. Allah melalui Nabi Yeremia justru berbicara bahwa Israel harus berpindah dan menghadapi bentuk kehidupan yang baru di tanah pembuangan, suatu new normal, suatu keadaan normal yang baru. Karena itu Yeremia berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ucapan Yeremia ini tentu beroleh respon negatif, karena seolah-olah Yeremia mendukung kerajaan Babilonia. Akan tetapi banyak orang tidak sadar bahwa perpindahan seringkali menjadi pola Allah untuk mendewasakan dan mendidik umatnya. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan,
Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir melalui perjalanan di padang gurun, bukankah keluarnya bangsa Israel menuju tanah perjanjian melalui padang gurun merupakan sebuah perpindahan? Perpindahan tersebut merupakan cara Tuhan mempersiapkan umatnya untuk menempati tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Bahkan kalau kita lihat dalam perjanjian baru, ketika Allah menjadi manusia, menjelma di dalam diri tubuh Tuhan Yesus, Yesus sendiri di dalam pelayanannya, dia tidak tinggal di rumah. Dia justru melakukan perjalanan dari kota ke kota untuk mengabarkan Injil, untuk menyembuhkan orang sakit. Bahkan ada waktunya di mana Yesus dalam sebuah perjalanan berkata kepada murid-muridnya, "Serigala punya liang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya." Hal ini merupakan bukti bahwa Allah sendiri tidak melayani dengan diam. Ketika Allah di bumi, dia tidak tinggal diam dan ada di zona nyaman. Yesus justru berjalan mencari orang, berjalan dan berpindah-pindah untuk menyatakan kebenaran firman-Nya dan mendidik orang-orang untuk mengenal kebenaran. Berbeda dengan nabi-nabi palsu yang saat itu menjadi penjilat bagi petinggi pemerintah, mereka justru mencintai zona nyaman dan berharap semua kembali ke zona itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita memperhatikan dan mempelajari cara Allah bekerja di dalam setiap perpindahan, maka kita akan mengerti bahwa Allah seringkali mengizinkan dan menggunakan perpindahan untuk mendidik dan membuat iman umatnya menjadi lebih kuat. Demikian juga dalam kondisi kita saat ini. Saya membayangkan kita ada di dalam masa perpindahan. Di masa ini pemerintah sudah mulai membicarakan dan merencanakan mengenai new normal atau kenormalan yang baru. Artinya kita diajak untuk mulai berpindah dari keadaan normal yang dulu kita nikmati, kebiasaan-kebiasaan lama kita, kepada keadaan normal yang baru yang perlu kita adaptasi. Ada kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita pelajari. Di dalam kenormalan yang baru ini akan banyak cara-cara baru, baik dalam bekerja, bermasyarakat maupun beribadah, terutama dalam belajar umoja. Di sini kita perlu memahami bahwa masa ini adalah masa peralihan. Mungkin cara belajar kita akan berbeda. Mungkin kebiasaan-kebiasaan lama kita harus sedikit ditinggalkan. Namun, bukan berarti ketika kita belajar umoja dengan cara yang baru, semangat umoja itu harus berganti. Tidak. Normal yang baru, cara yang baru, tetapi harus tetap dengan semangat yang sama, yaitu semangat umoja. Apa itu semangat umoja? Semangat umoja ada 4B Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu bertumbuh, bersama, berbagi, dan berdaya guna. Bertumbuh. Di dalam umoja kita tahu bahwa kita semua diajar untuk bertumbuh di dalam iman dan firman. Kita juga belajar melalui firman Tuhan, diskusi kelompok, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita ada dalam kenormalan yang baru, mungkin kita tidak bisa berdiskusi di dalam kelompok besar seperti dulu lagi. Tetapi kita bisa menyiasatinya melalui diskusi di dalam grup-grup WhatsApp, dalam kelompok-kelompok kecil. Bahkan kita bisa belajar umoja di dalam keluarga kita. Kita sebagai orang tua bersama-sama dengan anak bisa belajar umoja bersama-sama. Kita bisa saling sharing dan berbagi pengetahuan, berbagi pikiran kita mengenai firman Tuhan yang kita dapatkan saat ini. Yang kedua, kita bukan hanya diajarkan untuk bertumbuh, tetapi kita juga diajarkan untuk bersama. Mungkin dalam kondisi yang lama kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita bisa mengingat bagaimana kita merindukan kebersamaan itu, bisa bernyanyi bersama, sharing bersama, makan bersama. Tetapi kebersamaan kita dalam kenormalan yang baru ada batasan demi batasan.
kita juga mungkin harus mengubah cara kita bersama-sama. Tetapi kebersamaan kita harus tetap terjalin dan masih bisa dijalin dengan cara yang lain, Bapak Ibu. Kita mungkin tidak bisa bertemu saat ini dengan rekan-rekan kita, tetapi kita bisa menyapa mereka melalui doa-doa kita. Kita bisa bersama-sama melalui kegiatan yang bisa kita lakukan serentak di rumah masing-masing. Sebagai contoh, kita mungkin bisa janjian dengan teman-teman Umoja kita. Oh ya, besok Rabu jam 7 kita sama-sama belajar Umoja ya. Nanti materinya akan dikirimkan lewat grup WhatsApp dan kemudian kita belajar di rumah masing-masing dengan keluarga di jam 7. Itu kita bisa lakukan bersama-sama. Atau mungkin kita punya janjian, oh iya besok Kamis jam 8 kita akan ada doa bersama. Kita kumpulkan pokok-pokok doa dan kemudian kita bagi. Keluarga A mendoakan keluarga B mendoakan keluarga C. Itu semua adalah bentuk kebersamaan yang bisa kita lakukan walaupun kita mungkin tidak berjumpa secara langsung dengan rekan-rekan Umoja kita. Yang ketiga, adalah berbagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengetahui bahwa di dalam Umoja kita diajarkan apapun kondisi kita, Tuhan tetap memberikan kepada kita kelebihan-kelebihan. Baik itu tenaga, pikiran, hati, bahkan mungkin berkat-berkat jasmani. Dan kita diajarkan bahwa berkat-berkat itu semua bukanlah untuk keuntungan kita sendiri, tetapi kita juga diajarkan Tuhan untuk mau berbagi. Karena itu, mari kita sama-sama berbagi. Mungkin tidak harus kita berbagi dalam jumlah yang besar, tapi kita bisa lakukan upaya berbagi itu dalam hal-hal yang kecil. Mungkin berbagi dengan tetangga sebelah kita, atau berbagi dengan orang yang kita tahu dia sedang berkekurangan. Atau kita juga mungkin, aku tidak punya uang Pak, aku tidak punya barang yang bisa aku bagi. Anda bisa berbagi beban melalui apa? Doa. Anda bisa mendoakan orang tersebut, atau Anda bisa melakukan hal yang lain seperti menghibur melalui berbagi ayat firman Tuhan. Semua itu bisa dilakukan. Yang keempat dan terakhir, yaitu berdaya guna. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tadi belajar mengenai Yeremia 29 ayat yang ke-7, Yeremia mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Jelas di sana bahwa orang-orang Kristen ketika mereka mengalami sebuah perpindahan, mereka tidak harus ada dalam kondisi putus asa, bahkan mereka tidak boleh putus asa. Sebaliknya, di dalam kondisi yang baru ini, di dalam kondisi yang mungkin serba sulit ini, kita harus tetap berdaya guna. Melalui apa? Kreativitas kita. Allah memberikan kita kreativitas yang luar biasa. Allah memberikan kita potensi-potensi, keterampilan-keterampilan. Gunakanlah semua itu untuk menciptakan hal-hal yang baru. Mungkin beberapa waktu ini kita bisa mendengar nanti bahwa akan ada usaha-usaha baru yang dirintis oleh Bapak Ibu pembelajar Umoja. Itulah salah satu cara untuk setiap kita berdaya guna. Gunakanlah semua itu, semangat itu, untuk kita sama-sama belajar memajukan diri kita, menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi sekitar kita. Kiranya perenungan kita hari ini dapat memberikan kesegaran yang baru, dapat kembali mengobarkan semangat Umoja kita. Meskipun kita di dalam kondisi normal yang baru, tetapi ingat, semangat kita tetap sama, semangat Umoja. Semangat untuk bertumbuh, semangat untuk bersama, semangat untuk berbagi, dan semangat untuk berdaya guna. Kiranya perenungan ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.